Hai guys. Lama banget aku nggak buat video soal kayak personal development gitu. Dan sekarang ini adalah tanggal 14 Januari 2026. Dan kemarin baru pengumuman eligible aku. Dan alhamdulillah aku masuk puluhan 12 besar jurusan sama eligible 29. Dan aku cukup bersyukur untuk hal itu, karena itu semua adalah hasil usaha aku selama 5 semester. Aku juga nggak menyalahkan diriku atas apapun, dan aku ngerasa itu adalah usahaku yang maksimal dan enjoy yang selama ini aku lakukan, dan aku bersyukur aja guys. Dan entah kenapa aku tuh nggak ngerasa iri sama pencapaian teman-teman aku yang di atas aku, ataupun kalau ada teman-teman aku yang eligible-nya di atas aku tuh nggak iri sama sekali, karena aku udah nanamin ke dalam diri aku, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku pun begitu, dan teman-teman aku di atasku itu pasti juga begitu, karena hukum alam, dan itu adalah hal yang paten. Apa yang mereka punya belum tentu aku punya, dan apa yang aku punya belum tentu mereka punya. Dan aku cukup bersyukur atas kehidupanku saat ini, dimana aku ngerasa secure sama mental aku dan juga sama fisik aku. Aku juga berusaha jadi versi terbaik aku selama 2025 terakhir, 6 bulan terakhir, mulai dari Agustus kalau gak salah. Aku udah mulai konsisten workout sama lari, dan juga latihan soal SKD yang menunjang aku untuk dapetin hal yang aku mau di masa depan, terutama di 2026 ini. Aku harap aku bisa bener-bener wujudin wishlist aku di tahun 2026 ini dengan semaksimal mungkin guys. Kemudian apalagi ya, aku baru nonton video tentang sesuatu yang menurut aku itu bener ya, karena aku suka baca buku-buku development, entah tentang Atomic Habit ataupun Not Giving a Fuck by Mark Manson. Itu semua bener-bener ngubah cara pandang aku terhadap dunia, dan bener-bener ngebuat aku jadi lebih secure sama perasaan aku, sama the way I think, dan diriku sendiri secara personal. Dan aku ngerasa kalau di SMA ini aku udah cukup sukses dalam benar-benar belajar tentang diri aku sendiri, karena banyak hal yang benar-benar terwujud dari wishlist yang aku jurnalkan di HP aku, mulai dari karakter pribadi aku, kemudian keinginan aku, dan hal-hal yang aku mau juga dalam segi lingkungan aku. Terus tadi aku baru nonton video dari Mark Manson tentang melepaskan sesuatu itu hukumnya wajib, atau hukum alam tentang melepaskan sesuatu, dimana nggak semua yang kita inginkan itu bisa kita capai, atau bahkan kalau kita menginginkan sesuatu terlalu berlebihan itu bakal ngeubah pola pikir kita, ataupun nge-track hal yang sebaliknya itu terjadi. Dan hal ini aku rasa relate sama teman aku, karena aku pernah tanya ke teman aku kayak gini guys. Pernah tanya ke teman aku dan nyuruh teman aku manifestasi atau do something like fruit in notes, but dia yang terjadi itu adalah kebalikannya. Dan aku ngerasa ini relate sama itu, dan aku jadiin pengalamanku, karena alhamdulillah selama ini apa yang aku tulis itu terwujud. Dan aku rasa ada beberapa kesalahan yang mungkin dia lakukan yang ngebuat hal yang sebaliknya terjadi, malah bukan keinginannya. Itu adalah dengan keinginan yang berlebihan, karena dia nggak benar-benar nge-let it flow, malah ngerasa malah berlebih-lebihan dalam menginginkan hal tersebut. Karena kalau di dalam bukunya Mark Manson dijelaskan bahwa kalau kita menginginkan sesuatu secara berlebih-lebihan, itu kita akan ngerasa sebaliknya di otak kita. Contohnya kalau kita kepedean atau pede berlebihan, maka dalam diri kita itu sebenarnya kita ngerasa insecure sama diri kita sendiri. Jadi intinya kalau kita melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu harus dalam batas yang wajar gitu guys. Kemudian contohnya itu pada saat kita berenang, ketika tangan kita diborgol sama kaki kita diikat, itu kalau kita menginginkan udara berlebih-lebihan ataupun effort yang terlalu berlebihan,
akan menguras energi dan ngebuat kita makin tenggelam. Jadi kita tuh harus benar-benar let it flow, relax, santai dengan batas yang wajar tadi. Jadi anggap aja kalau kita santai dalam melakukannya atau let it flow in the good way, itu bakal ngebuat hal itu datang ke kita atau nge-attract hal yang kita inginkan itu untuk datang ke kita, bukan malah sebaliknya. Jadi intinya kalau kita menginginkan sesuatu itu harus disertai dengan benar usaha dan juga let it flow dalam batas yang wajar dan tetap sediakan space ataupun ruang untuk kecewa gitu. Itu sih guys overall, dan aku rasa ya aku udah nerapin hal itu dan aku bersyukur karena aku tahu lebih awal daripada teman-teman aku. Dan aku rasa mungkin dengan ini, dengan aku belajar tentang diri aku sendiri, itu aku bisa menghindarin yang namanya krisis identitas di masa depan dan bisa jadi lebih baik lagi. Kemungkinan nanti kalau aku beli iPhone, aku bakal lebih sering buat video tentang personal development, terutama journey aku dalam kehidupanku sendiri. Karena tujuan aku beli HP itu bakal buat ngedokumentasiin semua hal yang aku pikirkan, semua hal yang aku lakukan, dimana nanti di masa depan aku bisa bersyukur atas hal itu. Jadi intinya aku mau ngerekam semua keputusan terbaik yang aku pilih saat ini, semua pemikiran aku saat ini yang bisa menunjang ataupun sebagai bahan evaluasi di masa depan agar bisa jadi lebih dan lebih baik lagi. Kan gak ada manusia yang sempurna ya, semua manusia itu tempatnya salah dan dosa. That's why we should meminimalisasi kesalahan yang bisa kita buat dengan cara apa? Evaluasi. Gitu guys, sorry ya. Aku baru bangun tidur dan abis journaling sama nonton Buki untuk morning routine aku, dan sekarang aku mau belajar UTBK. Even aku keterima SNBP, tapi aku tetap harus belajar UTBK guys. Sediakan ruang untuk kecewa. Dadah.